Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam perkuliahan Fisika Atmosfer 1. Untuk kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, masih dalam bagian dari dinamika atmosfer atau atmospheric dynamics. Kali ini kita akan meninjau tentang gradien tekanan dan medan angin serta angin termal. Pada pertemuan terdahulu yang disampaikan oleh Ibu Mutia, Anda sudah mengenal persamaan dasar yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan daripada atmosfer yang kemudian kita kenal dengan persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes yang diturunkan dari hukum kedua Newton merupakan penjumlahan daripada gaya-gaya utama yang mengontrol pergerakan daripada atmosfer, yaitu gradien tekanan, kemudian gravitasi, kemudian gesekan, dan Coriolis. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa hal utama yang menyebabkan adanya pergerakan daripada atmosfer itu adalah gradien tekanan. Tanpa ada gradien tekanan, tanpa ada perbedaan tekanan, maka atmosfer kita tidak akan bergerak. Ya, jadi itu hal utama. Sedangkan gaya-gaya yang lain atau unsur yang lain itu lebih kepada mempengaruhi pergerakan yang sudah ditimbulkan oleh gradien tekanan. Jadi gesekan misalnya, gesekan ini hanya mempengaruhi, ya, memperlambat kecepatan atau juga bisa merubah lintasan. Karena kalau tidak ada gesekan, maka lintasan daripada pergerakan atmosfer itu akan cenderung untuk lurus saja. Tapi karena adanya gesekan, baik yang disembulkan oleh permukaan tanah, gedung, dan lain sebagainya misalnya, maka pergerakan daripada atmosfer itu kalau kita lihat itu tidak lurus, ya, tapi membentuk lintasan-lintasan yang beraneka ragam macamnya. Jadi faktor utama yang menyebabkan adanya pergerakan daripada atmosfer adalah adanya perbedaan tekanan atau gradien tekanan. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa hukum fisika yang masih berkaitan dengan dinamika atmosfer. Yang pertama, nanti kita akan lihat persamaan kontinuitas, ya, persamaan kontinuitas atau yang kita kenal dengan kekekalan massa, ya. Seperti yang kita sudah ketahui pada pada fisika dasar, tentang penerapan atau penjelasan sederhana daripada persamaan kontinuitas, bahwa yang biasanya ini sering sekali digambarkan dengan pipa dengan dua luas penampang yang berbeda. Jadi penampang kecil dan penampang besar. Ya, jadi apa yang ingin dijelaskan dari konsep sederhana itu sesungguhnya bahwa pada pipa dengan penampang kecil itu massa yang akan masuk lewat pipa ini akan sama dengan massa yang akan keluar dari pipa yang berukuran besar. Jadi ada terjadi kekekalan daripada massa. Jadi kalau massa yang keluarnya sama, ya, sama banyaknya, sama jumlah yang keluar itu, berarti apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah kecepatannya, ya. Jadi yang berbeda kecepatannya. Ini kan contohnya kalau kita menggunakan ketika kita mencuci mobil dengan selang misalnya. Ketika selang mobil itu kita buka saja, maka mungkin airnya kan tidak kencang. Tapi ketika kita tutup sedikit dengan jari kita, maka air yang keluar akan lebih kencang. Tapi sesungguhnya total yang keluar itu sama, tetapi yang membedakan adalah kecepatannya. Nah, inilah konsep dasar yang sudah kita
tinjau ya ketika kita mempelajari hukum atau persamaan kontinuitas di fisika dasar. Dan hal yang sama itu masih bisa kita gunakan karena memang untuk aplikasi apapun persamaan kontinuitas ini tentu bentuk dasarnya adalah sama. Sekarang kita misalkan ya. Kita memiliki elemen udara infinitesimal ya, elemen udara yang kecil atau parsel udara yang kecil atau yang kita sebut dia dengan infinitesimal dengan volume yang kecil, misalnya kita simbolkan delta V ya. Jadi kita memiliki delta V yang merupakan delta X kali delta Y dikali dengan delta Z misalnya. Kalau kita misalkan volume ini berada di dalam sebuah ruang di mana udara mengalir melaluinya, maka besarnya flux densitas melalui sisi sebelah kiri ya. Jadi besarnya flux densitas melalui sisi sebelah kiri adalah rho dikali dengan U ya. Rho dikali dengan U kecepatannya, rho dikali U dikali dengan luas daripada ini ya, flux ya, flux densitas dikali dengan luas yang dihadapi oleh udara ini ya. Jadi delta Y dikali dengan delta Z. Jadi rho dikali U dikali dengan luas. Itu yang sisi sebelah kiri. Jadi sisi sebelah kiri ini ya, ini sisi kiri ya, sisi kiri. Kemudian udara yang melalui sisi sebelah kanan, fluxnya tentu akan sama dengan rho U ya, rho U ditambah delta rho U per delta X dikali dengan luas ini ya, dikali dengan luas ini ya. Oke. Jadi ketika posisinya di sini, besarnya adalah rho U delta Y dikali dengan delta Z. Ketika posisinya sudah bergeser ke X ditambah delta X, maka besarnya flux densitas pada sisi ini adalah flux dari posisi ini ditambah dengan flux pada pergeseran delta X, sehingga kita bisa menulis dalam bentuk persamaan seperti ini, rho U ditambah delta rho U per do X ya, dikali dengan luas ini ya, dikali dengan luas ini. Itu besarnya sisi sebelah kanan. Jadi kalau demikian, berapa besarnya perubahan massa total ya? Jadi perubahan massa ya, perubahan massa berapa selama waktu tertentu. Jadi misalnya kita tulis saja do per do T, misalnya kita simbolkan massa totalnya M misalnya, do M per do T berapa? Kalau demikian sama dengan do per do T dikali dengan rho dikali dengan delta V kan ya, M rho dikali
V. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa kita memiliki volume yang infinitesimal, yaitu delta V. Atau kalau kita gunakan sisi ini, berarti do per do T rho dikali delta X delta Y delta Z, ya, sama dengan rho dikali delta Dirac X kali delta Y dikali dengan delta Z. Ini ya sepadan dengan ini kan, itu. Kalau kita ingin menghitung perubahan massa total, tentu selisih kanan kiri kan, itulah perubahannya kan, kanan sama kiri, ya. Jadi atau kiri sama kanan. Jadi kita lihat masuknya berapa, keluarnya berapa, ya. Jadi kita ulang di sini, do per do T rho delta Dirac X delta Dirac Y delta Dirac Z sama dengan rho U, ya, rho U dikali dengan delta Dirac Y delta Dirac Z, ya, dikurang kanan, ya, dikurang rho U ditambah, ya, do per do X atau delta X, karena ini diferensial ya, kita tulis saja dalam bentuk do X rho U dikali do Y, ya, do Y dikali dengan do Z, ya, rho U dikali delta Dirac Y dikali delta Dirac Z dikurang rho U, ya. Kemudian, ya, dari persamaan ini tentunya bagian ini bisa hilang nih, ya, ini juga bisa hilang, ya, sehingga yang tinggal adalah sama dengan minus do per do X dikali rho U, ya, delta Dirac X tunggu, ini ada yang tinggal, ini delta Dirac dari sini, apa yang tinggalnya? Oke, di sini ada X, ya, sini delta Dirac X, ya. Jadi minus do per do X rho U dikali do X dikali dengan do Y dikali dengan delta Dirac Z, ya. Oke, itu besarnya perubahan massa, ya, besarnya perubahan massa kita. Kemudian kalau misalnya, ya, volumenya kita asumsikan konstan, ya, ini konstan, volumenya kita asumsikan konstan, maka persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana,
ini bisa kita abaikan, ya. Jadi do ro per do t ro, ya. Jadi do per do t ro berarti sama dengan minus do per do x dikali dengan rho u, ya, dikali dengan rho u, ya. Jadi do per do t rho sama dengan minus rho per do per do x rho u. Atau kalau kita ambil sisi lain, tadi kan baru dari satu sisi, ya, sisi x. Nah, sekarang kalau kita ambil sisi lain, berarti kita akan memiliki komponen untuk y, untuk z juga, ya. Maka kalau demikian, persamaan ini bisa kita tulis do rho per do t sama dengan minus nabla rho u, ya. Bisa kita tulis demikian, ya, betul, ya. Jadi ini sekarang menjadi vektor. Oke. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa nabla rho u ini dalam bentuk identitas vektor operator, ya. Itu kan ini kan bisa kita tulis dalam bentuk rho dikali nabla rho nabla dot u ditambah u nabla rho, ya. Bisa kita tulis demikian. Jadi kalau demikian, ya, persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk lain. Jadi do rho per do t, ini kita pindah aja ke kiri, yang ini, ya, pindah kiri, tambah nabla rho u, ini sama dengan do rho per do t tambah u nabla rho tambah rho dalam kurung nabla u, atau sama dengan do rho per do t tambah rho nabla titik sama dengan 0, ya. Bisa kita tulis demikian. Oke, ya. Kita juga bisa mendapatkan persamaan yang sama, ya, menggunakan Lagrangian, ya. Karena sebelumnya semoga saja sudah dijelaskan oleh Ibu Mutia bahwa ada ketika kita meninjau dinamika fluida, kita kan bisa menggunakan dua pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan Eulerian, kemudian bisa juga kita menggunakan pendekatan daripada Lagrangian, ya. Kalau kita menggunakan Lagrangian
dengan asumsi berarti kotaknya bergerak ya. Jadi moving box. Jadi parcel tadi misalnya kita asumsikan mereka ada yang bergerak ya, jadi moving box. Maka kotak itu mengandung sejumlah udara yang tetap. Jadi walaupun dia bergerak ya tetap jumlah udara yang ada di dalam yang ada itu jumlahnya tetap juga. Maka oleh karena itu masanya tetap saja dia akan kekal, conserve ya. Maka kita bisa menulis besarnya perubahan massa total. Oke, mungkin biar lebih mudah ini Lagrangian. Kita tulis di sini. Jadi 1 per dm d per dt m ya. Ini bisa kita tulis 1 per m. M itu rho dikali v ya. Rho tadi kita sepakat ini delta Dirac v ya. D per dt ya, D per dt dikali rho delta Dirac v ya, sama ya. Dan ini bisa kita urai ya. Ini kan bisa kita urai ya. Ini menjadi 1 per rho ya. Ya, jadi rho nya sama-sama rho gitu ya. 1 per rho tapi ini diferensial ya. Salah nih. Sama dengan 1 per rho d rho per dt ya, ditambah 1 per delta Dirac v diferensial delta Dirac v per dt ya. Ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 ya. Kan kekal ya. Kemudian kalau kita urai ya, atau kalau kita kembangkan yang bagian volume ya, tadi kan kita sudah sepakat nih bahwa volume ini kan ada komponen X nya juga, Y nya juga kan, Z nya juga. Maka tentu yang persamaan yang ini bisa kita kembangkan untuk X, Y, dan Z ya. Ini kan bisa kita tulis nih 1 per delta Dirac X diferensial delta Dirac X, ini diferensial ya, per dt ya. Kemudian ditambah 1 per delta Dirac Y diferensial ya, diferensial delta Dirac Y per dt ya, ditambah apalagi 1 per delta Dirac Z ya. Lalu ini diferensial di atas, diferensial delta Dirac Z per dt ya. Jadi yang ini ya, komponen ini adalah komponen angin ya. Komponen angin barat timur ya, angin utara selatan, dan angin vertikal. Sehingga ini sering ditulis ini do U per do X
ditambah do V per do Y ditambah do W atau omega do Z, ya. Maka persamaan yang ini, ya, itu bisa kita tulis, ya, menjadi 1 per rho, ya, 1 per rho d rho per dt. Nah, yang ini itu kan sama dengan nabla U, ya, sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dengan persamaan sebelumnya, nah, yang ini misalnya, ya, ini kan sama nih dengan persamaan ini, ya. Jadi dari pendekatan Eulerian dan pendekatan Lagrangian, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, gitu, ya. Kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi 1 per rho d rho per dt tambah nabla U itu sama dengan 0, atau do rho per do t ditambah ditambah rho dikali nabla U itu sama dengan 0, ya. Lalu apa arti fisis, ya, dari persamaan ini, ya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan yang barusan kita turunkan, yang ini, ya, yang ini 1 per rho, ya, 1 per rho per dt, ya, ditambah nabla atau tambah rho nabla U tambah 1 per rho tambah nabla sama dengan 0, ya. Jadi apa maknanya kalau kita lihat dari sini, bahwa perubahan densitas, ya, pada sebuah titik di dalam ruang. Jadi perubahan densitas dari sebuah titik itu bergantung kepada divergensi, ya, daripada flux massa, ya. Jadi bergantung kepada divergensi, ya. Jadi contohnya begini, kalau kita lihat dari persamaan ini, jika divergensi velocity itu besar dari 0, jadi jika divergensi, ya, berarti jika nabla ini kebetulan U, ya, simbolnya, ya, nabla kecepatan. Jadi jika divergensi besar dari 0, ya, besar dari 0, maka kerapatan, ya, maka kerapatan akan menurun, ya, akan menurun, ya. Jadi jika divergensi kecepatan kita itu besar dari 0, maka densitas akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Jadi jika velocity divergensi atau jadi jika di sini kan divergensi, ya,
karena besar dari 0. Divergensi. Nah, jadi jika ada divergensi kecepatan atau secara matematis nabla dot kecepatannya besar dari 0, maka terjadi penurunan densitas, ya. Jika ada konvergensi, ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, jika ada konvergensi kecepatan atau nabla kecil dari 0, maka dalam kondisi ini densitas akan meningkat, ya. Jadi kerapatan akan meningkat, ya. Jadi rho-nya naik, ya. Jadi ini interpretasi fisika daripada persamaan ini, ya, bahwa perubahan densitas, ya, pada sebuah titik itu akan sangat bergantung kepada divergensi atau konvergensi daripada flux massa pada titik tersebut. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dimana jadi kalau misalnya kita lihat sebuah pergerakan daripada massa udara, jadi kalau misalnya di permukaan udaranya bergerak ke sini, ya, kemudian nanti pada satu titik tertentu, atau misalnya kita mulai dari sini misalnya. Jadi kalau udaranya di sini misalnya hangat, ya, maka dia akan mengembang, ya, sehingga udaranya naik ke atas, gitu ya, naik ke atas, ya. Ketika naik ke atas, ya, maka di bagian ini maka massa udara di sini akan menjadi berkurang, ya, sehingga diisi oleh udara dari sini. Jadi yang di sini maka tekanannya akan lebih kecil, ya. Namun di atasnya di sini, karena kenaikan udara di atmosfer ini pada umumnya itu hanya sampai pada lapisan tropopause atau troposfer paling atas, gitu ya. Jadi di atas nanti ini akan bergerak, ya. Jadi ini biasanya tekanan rendah. Di sini karena udaranya naik, maka di sini adalah tekanan tinggi, ya. Kemudian pada lapisan tertentu, pada lapisan troposfer paling atas, dia akan bergerak lagi ke sini, ya. Bergerak lagi ke sini, dan di sini tekanan ini tekanan rendah, tinggi, ya. Kemudian akan turun kembali ke sini, ya. Ini karena diisi menjadi tekanan tinggi, ya. Ini membentuk sebuah siklus, ya, dimana dari sini terjadi divergensi dan konvergensi. Itulah yang dijelaskan pada bagian ini, ya. Pada bagian ini dijelaskan bahwa divergensi horizontal itu dikompensasi, ya, oleh konvergensi vertikal, ya. Jadi divergensi horizontal itu akan dikompensasi oleh konvergensi vertikal, dan konvergensi arah horizontal akan dikompensasi oleh divergensi vertikal, ya, seperti yang tadi kita lihat sedikit di sini, ya. Oke, itu yang dijelaskan pada halaman ini, ya. Jadi divergensi atau konvergensi daripada kecepatan
udara ini sangat sangat berpengaruh terhadap kerapatan daripada udara. Jadi perubahan daripada densitas daripada sebuah titik itu akan sangat bergantung kepada divergensi atau konvergensi daripada flux massa, sehingga hal tersebut mempengaruhi dinamika daripada atmosfer. Oleh karena itu di dalam slide ini, setelah kita mempelajari persamaan Navier-Stokes, kita dikenalkan lagi dengan persamaan atau hukum kekekalan massa atau persamaan kontinuitas. Oke, lalu masih berkaitan dengan ini ya. Jadi dalam kondisi tertentu ya, derivatif total daripada tekanan daripada sisi sebelah kiri daripada persamaan yang ada ini ya, itu jauh lebih kecil daripada sisi sebelah kanannya, sehingga kita bisa mengabaikan perubahannya terhadap waktu ya. Jadi dalam kondisi tertentu yang bagian ini ya, bagian ini perubahannya atau nilainya sangat kecil ya, sangat kecil dibandingkan dengan sisi yang sebelah kanan ya. Jadi oleh karena itu kita bisa mengabaikan perubahannya terhadap waktu. Ini dalam kasus ini persamaan kontinuitas itu ditulis, sering kita dapati ya, ini ditulis seperti ini kan ya. Ini yang kita kenal sebagai persamaan kontinuitas incompressible ya, incompressible ya, persamaan kontinuitas yang tak termampatkan ya, tak termampatkan, karena persamaan ini merupakan bentuk yang berlaku pada fluida yang tak termampatkan. Jadi incompressible atau tak termampatkan berarti densitas daripada parsel udara kita itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi ketika kita mempelajari persamaan kontinuitas pada fisika dasar, kita kemungkinan ya, kita diperkenalkan pada kasus yang paling sederhana, yaitu kasus incompressible ya, kasus di mana rho-nya atau kerapatan daripada fluida itu baik itu pada pada sisi tabung berpenampang kecil dan sisi tabung berpenampang besar, itu rho-nya sama ya, rho-nya sama, sehingga diabaikan di dalam persamaan atau di dalam bentuk matematis yang ini kita menulisnya dalam bentuk seperti ini. Oke ya, jadi ini berkaitan dengan persamaan kontinuitas dan hubungannya dengan dinamika atmosfer. Jadi horizontal divergensi dikompensasi oleh vertikal konvergensi, dan horizontal konvergensi dikompensasi oleh vertikal divergensi. Oke, ini contoh daripada image atau citra satelit ya, inframerah yang dioverlay atau yang ditimpa dengan data radar dan analisis permukaan. Jadi yang ingin dicatat di sini bahwa hujan itu secara umum diikuti atau dibarengi ya dengan tekanan rendah ya, sedangkan untuk yang cuaca cerah, daerah-daerah yang tanpa awan misalnya, itu biasanya dengan tekanan tinggi. Jadi oleh karena itu kalau kita mengamati peta atau misalnya citra daripada satelit yang menggambarkan berkaitan dengan cuaca, maka yang menjadi fokus kita, fokus utamanya adalah pusat-pusat tekanan rendah. Jadi kalau kita mendengarkan TV
misalnya di TV-TV yang di luar negeri, di mana ketika mereka membahas perkiraan cuaca, mereka tidak hanya menyampaikan temperatur atau hari ini berawan dan lain sebagainya, tapi kadang mereka juga menganalisa pergerakan awan. Maka mereka akan bercerita bahwa pusat tekanan rendah berada di sini, di sini, di sini, ya. Karena tekanan rendah seperti tadi yang kita singgung. Jadi kalau tekanan rendah berarti kan udaranya naik, ya kan? Udara naik, ya, udaranya naik, udara naik. Kalau udaranya naik berarti kan cikal bakal awan terbentuk di pusat tekanan rendah, ya, bukan tekanan tinggi. Karena tekanan tinggi udaranya turun sehingga cenderung tanpa awan, apalagi hujan. Tuh. Oke, itu makna fisiknya. Kemudian kita lihat sedikit berkaitan dengan angin termal, ya. Seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah distribusi daripada temperatur, ya, antara ekuator dan kutub, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa ada perbedaan daripada temperatur yang sangat signifikan, ya, perbedaan temperatur yang sangat signifikan antara daerah-daerah yang ada di Khatulistiwa atau di ekuator dengan daerah-daerah yang berada di kutub. Jadi dengan demikian berarti ada gradian atau perbedaan temperatur antara lokasi tersebut. Lalu apa dampaknya? Ya, apa dampaknya terhadap kecepatan atmosfer, ya? Inilah yang kemudian dikenal, ya, yang kemudian dikenal dengan istilah angin termal, ya. Jadi sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan angin termal? Angin termal sebetulnya adalah perbedaan vektor, ya, antara angin geostrofik pada dua level udara atau pada dua lapisan udara, ya. Jadi sebetulnya ini tidaklah, it is not really a wind. Jadi tidaklah betul-betul sebuah angin sama sekali, tapi hanya sebuah ukuran daripada shear daripada angin geostropik. Jadi perbedaan antara angin geostropik pada dua lapisan udara, ya. Jadi kalau kita boleh menggambarkan, jadi sebetulnya thermal wind ini adalah konsep teoritis yang menggambarkan wind shear, ya, pergeseran wind shear, ya, perbedaan angin, ya, wind shear antara dua lapisan dalam hubungannya dengan angin geostropik, ya, pada dua lapisan tersebut, ya. Jadi barangkali cara paling mudah untuk memvisualisasi angin termal itu barangkali adalah dengan membuat hubungan. Jadi kalau angin geostropik saya pikir Anda sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita punya dua lapisan udara, di mana angin geostropik kita simbol G pada lapisan yang di bawah, VG lower, itu ditambah dengan V thermal, ini akan sama dia dengan VG upper, ya. Inilah thermal wind. Jadi untuk sebuah lapisan antara dua tekanan, ya, perbedaan vektor antara angin geostropik pada lapisan atas dan angin geostropik pada lapisan yang di bawahnya, itulah yang kita kenal dengan angin termal untuk lapisan itu, ya. Lalu apa hubungannya? Ya, kenapa dihubungkan dengan kata-kata termal, ya? Karena ketika kita memiliki udara dengan lapisan
dengan temperatur yang bervariasi seperti yang kita lihat di sini, maka di sana akan muncul perbedaan tekanan ya untuk sebuah lapisan udara pada ketinggian yang sama. Ya, perbedaan temperatur itu akan menyebabkan munculnya perbedaan tekanan. Ya, perbedaan daripada tekanan tadi akan menyebabkan munculnya perbedaan kecepatan angin. Jadi perbedaan kecepatan angin tadi yang disimpulkan oleh gradien temperatur pada awalnya, itulah yang menyebabkan perbedaan itu disebut atau diberi istilah angin termal karena ada hubungannya dengan temperatur. Ya, semoga bisa dipahami maksud daripada thermal wind. Jadi sekali lagi, thermal wind itu it is not really a wind at all. Jadi tidak merupakan sebuah angin sama sekali, tetapi adalah sebuah ukuran daripada shear daripada angin geostropik. Jadi adalah sebuah vektor perbedaan vektor antara angin geostropik pada dua lapisan udara dengan tekanan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, kalau kita punya dua lapisan udara, ini yang di bawah, kemudian ini yang di atas, maka kecepatan angin geostropik di bawah ditambah dengan angin termal itu akan sama dengan kecepatan udara yang di atas. Maka P thermal sama dengan selisih kecepatan udara yang di atas dikurangi dengan yang di bawahnya. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi, thermal wind is not really a wind at all. Tidak merupakan sebuah angin sama sekali, tapi adalah sebuah ukuran perbedaan antara angin geostropik antara dua lapisan udara. Ya, kalau kita beri pemisalan atau kita lihat asumsi, tidak asumsi ya, kita lihat contoh seperti yang ada di slide ini. Jadi perbedaan daripada temperatur antara dua daerah itu kan sangat mungkin terjadi. Jadi misalnya kalau kita memiliki daerah yang daerah dingin di bagian sini, kemudian kita memiliki udara hangat di sini. Pada udara yang sama-sama dingin, misalnya di kawasan ini, ya, kita bisa melihat bahwa garis isoterm dan isobarnya itu kan itu paralel, ya. Sini juga kan, ini kan paralel nih, belum ada miring-miringnya, gitu ya. Di sini, ini kan paralel masih, ini masih paralel, ini masih paralel, masih paralel, gitu ya, masih paralel. Ini kondisi di mana garis isoterm dan garis isobar itu paralel, kita sebut dia dengan barotropik, ya. Namun pada bidang batas di sini, jadi pada bidang batas antara dua daerah dengan perbedaan temperatur ini daerahnya kita sebut dia dengan frontal, ya, zona frontal. Zona frontal adalah pertemuan dua massa udara, di mana massa udara itu definisinya adalah sekumpulan udara yang memiliki sifat fisis yang sama. Ya, jadi ini kita sebut satu massa udara, ini satu massa udara, karena sifat fisisnya sama. Dalam hal ini temperaturnya kan sama, ya. Jadi tekanan pada daerah yang dingin ini akan menurun, ya, dibandingkan dengan tekanan pada daerah yang yang hangat, ya, dalam kaitannya dengan ketinggian, ya, dengan kaitannya dengan ketinggian. Jadi oleh karena itu udara yang lebih dingin itu akan lebih tipis, ya. Jadi udara yang lebih dingin dia akan lebih tipis, ya, dibandingkan dengan udara yang hangat, ya, untuk tekanan yang sama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini garis ini,
ini, ya, ini atau kita lihat dari tekanan, ini ya, ini temperatur ya, ini temperatur, ya. Kemudian tekanan. Jadi garis ini memperlihatkan bahwa ini memiliki tekanan yang sama, ya. Jadi pada tekanan yang sama, ya, ketinggian udara pada daerah yang hangat itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan udara yang dingin, ya. Kalau kita perhatikan di sini. Jadi kalau untuk tekanan ini, di sini ketinggiannya hanya segini, tapi di daerah yang hangat ketinggiannya segini, ya. Jadi ada perbedaan ketinggian, ya. Dan di sini kita bisa lihat di sini bahwa pada kasus bidang batas ini, garis isotermal dan garis isobar mereka sudah tidak lagi paralel. Kalau di sini masih paralel, di sini sudah tidak paralel. Daerah ini, ya, di mana garis isotermal dan garis isobar sudah tidak paralel, ini kita sebut dia dengan situasinya, kita sebut dia dengan baroklinik. Baroklinik inilah yang menyebabkan adanya percepatan daripada udara. Jadi kondisi baroklinik di mana garis isobar dan garis isotermal tidak paralel, itu yang kita sebut dengan baroklinik. Dan baroklinik ini, stratifikasi baroklinik ini menginduksi atau menyebabkan adanya percepatan daripada udara. Jadi udara kan sudah bergerak karena ada perbedaan tekanan. Tapi ketika ada situasi baroklinik ini, maka udaranya akan mengalami percepatan, ya. Jadi oleh karena itu tidak mengherankan, ya, tidak mengherankan kalau kita akan mendapati angin itu paling kencang. Kita dapati tidak pada kawasan ini, tetapi pada zona frontal, zona pertemuan daripada dua massa udara. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena pada bagian ini garis isobar dan isotermalnya tidak paralel, ya. Sirkulasi termal langsung, jadi perbedaan temperatur. Jadi seperti yang kita lihat di awal tadi. Jadi perbedaan temperatur itu bisa menyebabkan adanya fenomena yang kita sebut dia dengan thermal wind, ya. Untuk skala yang kecil, ya, untuk skala kecil ini contohnya adalah pada pada permukaan tanah, ya, land sea surface, atau pada fenomena yang mungkin kita lihat di sekitar kita untuk skala yang lebih kecil, ya, di sekitar lautan atau daratan. Ini kalau skalanya kecil, maka komponen Coriolis masih bisa kita abaikan, ya, masih kita abaikan. Jadi udara mengalir pada ketinggian yang tinggi, dari hangat ke dingin, ya, dari hangat ke dingin akibat perbedaan daripada tekanan, ya. Jadi dari hangat ke dingin kan, untuk ketinggian yang tinggi, ya, dari sini, ya. Ini menginduksi pergerakan udara ke atas di atas daerah yang hangat, ya. Jadi di sini karena ini bergerak kan terjadi kekosongan lah dalam tanda kutip, ya, maka akan menginduksi ini bergerak ke sini, ya. Sedangkan menginduksi pergerakan udara ke bawah pada daerah yang dingin, nah, di sini, ya. Jadi dengan demikian tekanan permukaan itu akan lebih tinggi pada udara yang
dingin dibandingkan dengan udara yang hangat. Ya. Ya, di sini tentu lebih tinggi tekanannya. Jadi ini daerah tekanan tinggi karena udaranya ya dimampatkan kasarnya ya ke sini. Kalau di sini udaranya meninggalkan titik ini, ya tentu dia tekanan rendah, ya. Jadi oleh karena itu angin permukaan akan mengalir, ya. Angin permukaan akan mengalir dari wind blows akan mengalir dari daerah yang dingin ke daerah yang hangat, ya. Fenomena yang skala kecil ini seperti yang ditulis di sini mungkin kita bisa lihat pada fenomena-fenomena Lenzi breeze, ya, angin darat, angin laut, ya, di kota-kota di sekitar pantai, ya. Nah, pola sirkulasi ini yang disebut dia dengan sirkulasi termal langsung, ya, sirkulasi termal langsung. Karena di sini ada hubungannya dengan sirkulasi, maka persamaan daripada sirkulasi termal langsung ini bisa diturunkan secara fisis, ya, dengan menggunakan persamaan daripada sirkulasi. Jadi sirkulasi kalau kita turunkan dan kita hubungkan dengan vektor angin, itu sama dengan integral tertutup daripada vektor angin, ya, dimana sirkulasi ini bisa kita hubungkan dengan vortisitas, ya, vortisitas yang mungkin sudah dijelaskan, ya, ketika Bu Mutia menyinggung persamaan Navier-Stokes, atau mungkin juga sesudah ini, ya. Jadi sirkulasi bisa dihubungkan dengan rotasi daripada medan vektor, ya. Jadi bisa dihubungkan dengan rotasi medan vektor seperti seperti ini. Jadi percepatan yang disebabkan oleh gradien tekanan, jadi dou Z per dou T sama dengan dou per dou T integral tertutup VDS, kemudian V per dt ini boleh kita ganti dengan A, integral tertutup A, sama dengan integral tertutup. Di sini ada A sama dengan minus 1 per rho gradien P. Ini sudah dijelaskan ketika kita membahas persamaan Navier-Stokes. Ketika kita mencari solusi daripada persamaan Navier-Stokes, maka kita akan mendapati bahwa A sama dengan 1 per rho gradien P, ya. Itu yang dimasukkan ke sini sehingga kita mendapatkan besarnya dou Z per dou T itu sama dengan minus 1 per rho dp, ya, 1 per rho dp. Lalu persamaan ini masih mungkin untuk disederhanakan, dimana untuk beberapa bagian, ya, di sini kan ada dari 1 2 2 3 3 4, ya, kemudian 4 1, ya. Untuk kasus ini bagian kedua dan bagian keempat integralnya adalah 0, ya, bagian kedua dan bagian keempat, ya, bagian kedua dan bagian keempat yang ini, ya, ini dia sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia isobar. Ini kan garis isobar nih, ya, ini garis isobar. Jadi isobar tekanan sama kan, maka ini 0. Maka kita tinggal dua bagian saja, ya. Jadi dou Z per dt sama dengan minus integral 1 per rho dp untuk lintasan 1 2 dan lintasan 4 3.
Kemudian dari sini kita bisa mengganti rho, ya, rho kita ganti dengan persamaan gas ideal. Jadi kita gunakan asumsi bahwa atmosfer ini bisa kita buat asumsi gas ideal. Walaupun mungkin yang sudah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mutia bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah asumsi yang pasti ada errornya, tetapi tingkat error daripada asumsi ini sangat kecil, ya, cukup kecil, sehingga asumsi daripada atmosfer ini sebagai gas ideal masih bisa diterima, gitu ya. Oke, jadi kalau diganti dengan persamaan gas ideal, ya, dari sini tadi 1/ρ, ya, jadi rho-nya kita ganti dengan persamaan gas ideal, maka dari integralnya kita akan mendapatkan persamaan dz per dt sama dengan R per M T2 dikurang T1 ln P1 P2. Jadi baroclinic stratification lead to a circulation of the wind vector field, ya. Jadi baroclinic stratifikasi, jadi ketidakparalelan daripada isotermal dan isobarik itu mendorong atau memicu sebuah sirkulasi daripada medan vektor angin, ya. Dimana di sini di contoh ini dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi perbedaan temperatur, ya, perbedaan temperatur yang menyebabkan adanya perbedaan tekanan dan garis isobar dan gas isotermnya tidak paralel, itu akan menyebabkan munculnya sebuah sirkulasi daripada udara, ya, di atmosfer. Ini untuk skala yang kecil, ya. Bagaimana kalau skalanya luas? Kalau skalanya luas, maka Coriolis tidak bisa kita abaikan. Kalau skalanya kecil di sini, ini Coriolis diabaikan, ya, Coriolis diabaikan, ya. Tidak ada Coriolis di sini. Kalau kita lihat nih, tidak ada Coriolis. Jadi Coriolis kita abaikan, tidak ada persamaan atau fungsi Coriolis di dalam. Tapi kalau skalanya sudah besar, ya, jadi gradien temperatur arah latitude, misalnya seperti yang tadi kita lihat di bagian awal ini kan skalanya sudah besar, ya, perbedaan temperatur atau gradien temperatur antara ekuator, kemudian di sini ada kutub, ya. Ya, jadi perbedaan temperatur ini sudah skala besar, maka efek daripada Coriolis tidak bisa kita abaikan, ya. Maka harus kita pertimbangkan, dan perbedaan atau peningkatan perbedaan temperatur dengan arah ketinggian itu akan menyebabkan adanya peningkatan daripada kecepatan angin, ya. Jadi oleh karena itu kira-kira, ya, kalau kita gambarkan secara sederhana, kecepatan angin arah vertikal ini kan seperti ini kira-kira, ya. Jadi semakin semakin jauh daripada permukaan, maka anginnya akan semakin kencang juga. Kenapa? Karena perbedaan tekanannya juga semakin besar, kan? Ya, perbedaan tekanannya juga semakin besar. Sebetulnya di sini tadi sudah kita lihat juga, ada enggak tadi ya? Oke, belum ada ya. Jadi makin jauh dari permukaan, maka perbedaan tekanan akan semakin besar. Kalau perbedaan tekanan semakin besar, maka anginnya juga semakin kencang. Sehingga kalau mungkin Anda yang pernah mendaki gunung misalnya, gitu ya, angin di puncak gunung itu akan sangat kencang sekali dibandingkan dengan angin di bawah permukaan. Itu sebabnya, itu salah satu penyebabnya adalah perbedaan tekanan, ya. Walaupun ada faktor lain, misalnya semakin jauh dari permukaan bumi, gesekan juga semakin kurang. Ya, gesekan kan juga semakin kurang, sehingga angin juga bisa semakin kencang, ya. Tapi faktor utamanya adalah perbedaan tekanan yang semakin besar.
Jadi untuk kasus ini kita tidak bisa mengabaikan efek Coriolis, maka kita menurunkan persamaan daripada angin geostropik akibat daripada gradien temperatur dalam skala yang besar ini menggunakan beberapa persamaan. Yang pertama, kita gunakan persamaan hidrostatik. Ya, ini sudah dikenalkan di awal kuliah. Kemudian digunakan persamaan geostropik, angin geostropik dengan parameter Coriolis, di mana do P per do Y sama dengan minus rho F Vx, ya. Jadi ini komponen Y, ya. Ini komponen Z, karena ini persamaan hidrostatis kan arah vertikal, ya, vertikal. Kemudian angin geostropik dalam hubungannya dengan parameter Coriolis, kan, ya. Tentu di sini adalah arah sumbu Y, ya, arah utara selatan, ya, arah utara selatan, pergerakan arah utara selatan. Jadi menggunakan persamaan gas ideal, maka persamaan-persamaan ini bisa kita tulis, ya. Jadi tinggal disubstitusi nih rho-nya masuk ke sini, ya. Tinggal masukkan rho-nya masuk ke sini. Maka kita memiliki persamaan do P per do Z seperti ini, ya. Atau kalau kita ini kan sama nih, sama-sama MRT juga gitu, ya. Kemudian di sini ada P gitu, ya. Ini bisa aja kita tulis tanpa P, kan, dan kita ganti ini misalnya dalam bentuk ln P. Jadi do ln P per do Z sama dengan Mg per RT Mf per RT Px, ya. Kemudian dari sini kita diferensialkan persamaan pertama dan persamaan yang kedua ini terhadap Y dan terhadap Z, ya, terhadap Y terhadap Z. Jadi yang ini kan sudah turunan terhadap Z, ini sudah turunan terhadap Y, maka kita turunkan terhadap ini terhadap Y, ini terhadap Z, ya. Maka kita mendapatkan Mg RT kuadrat do T per do Y sama dengan sama ini, ya, sama dengan Mf per F do per do Z, ya, do per do Z Vt per T, ya. Atau kalau kita lihat dari sini, dari persamaan ini, do per do Z Vx per T itu akan sama dia dengan ini, bisa kita coret, hilang, ya. Kemudian apa lagi yang hilang? M bisa hilang, sehingga do per do Z Vx per T itu sama dengan minus G, ini F nya pindah ke bawah, minus G per F T kuadrat, ya. Jadi do per do Z Vx per T itu sama dengan minus G per F T kuadrat, ya, do T per do Y. Atau untuk penyederhanaan T nya diganti dengan T rata-rata, ya, sering ditulis seperti itu, ya, diganti dengan T rata-rata. Jadi ini kan T kuadrat, di sini T, ya, berarti di sini tinggal T. Jadi do Px per do Z gitu, ya, do PR per do Z, lalu T ini hilang gitu, ya, sehingga G per F T, dan T ini sering ditulis sebagai T rata-rata. Lalu kalau kita tulis dalam bentuk kalau kita selesaikan persamaan ini, maka ini kan
ke sini menjadi Z ya. Jadi integralnya Vx Z sama dengan Vx 0, Vx di permukaan dikurang G per F T rata-rata do T per do Y integral Z Z. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi terlihat adanya peningkatan linear ya daripada kecepatan angin ya terhadap penambahan daripada ketinggian. Jadi bagaimana kalau Z-nya 0 ya, PZ 0 ya, PZ 0 0 ya, PZ 0. Jadi Vx Z 0 ya sama dengan Vx 0 jadinya ya. Oke, ini dihitung dari data. Kalau misalnya jadi gradien temperatur arah ke kutub itu kira-kira ya 1 Kelvin per 100 kilo ya, 1 Kelvin per 100 kilo. Jadi perbedaan temperaturnya sekitar itu. Jadi besarnya efek Coriolis di latitude menengah itu menyebabkan, itu nilainya sekitar 10 pangkat min 4, itu dapat menyebabkan adanya peningkatan kecepatan angin ya sebesar 1 sampai 3 meter per second untuk setiap ketinggian 1000 meter ya. Jadi peningkatan kecepatan angin sekitar 1 sampai 3 meter per second untuk setiap 1000 meter ketinggiannya ya. Jadi itu angin termal dalam skala yang luas ya, dalam skala yang besar. Ini adalah gambar yang tadi sebetulnya sudah disinggung ya. Jadi bahwa ketebalan daripada udara ya untuk tekanan yang sama antara udara dingin dan udara hangat itu akan berbeda. Jadi kalau udara dingin untuk tekanan yang sama dia lebih rendah dibandingkan dengan udara yang yang hangat. Jadi kalau kita bandingkan tekanan pada dua posisi yang ketinggiannya sama ya, jadi kita bandingkan, jadi maka kita akan melihat adanya perbedaan. Jadi misalnya di sini ya misalnya dalam kasus A dan B seperti yang lihat di gambar A B ya sini ya, untuk kasus A dan B itu perbedaannya antara A dan B itu bisa mencapai 100 hektopascal ya. Jadi di sini A itu kan 800 hektopascal. Lalu di B untuk ketinggian yang sama itu hanya 700 hektopascal. Ya, untuk ketinggian yang sama ya. Jadi ada perbedaan sekitar 100 hektopascal. Ini akan menyebabkan adanya angin dari A ke B ya. Ya, dari A ke B ya. Kecuali kalau ada efek Coriolis ya yang mungkin akan menyebabkan hal yang lain. Inilah yang dikenal dengan angin termal yang disebabkan atau diakibatkan oleh gradien daripada temperatur yang tadi kita sudah jelaskan. Ini contoh lain ya yang berkaitan dengan gradien temperatur ini, bagaimana angin atau kecepatan atmosfer akan sangat berpengaruh ya dengan gradien temperatur. Semakin besar gradiennya maka anginnya akan semakin kencang. Nah, di sini ini adalah gambaran distribusi temperatur
Ini kan temperaturnya hampir seragam ya, ini hampir seragam, ini hampir seragam. Tapi di sini loh, di sini ya, gradien temperaturnya kan sangat besar. Di sini juga sudah cukup besar juga. Maka apa yang terjadi? Karena gradien temperatur di sini sangat besar, yang kita bisa lihat nih ya, dari nilainya, dari nilai gradien dari nilai perbedaan temperaturnya sangat terjal ya di situ. Maka oleh karena itu tidak mengherankan kalau angin paling besar juga didapatkan di sini. Hal yang sama juga di sini. Kalau di permukaan juga ada gradiennya, cuman gradiennya tidak begitu besar, ya. Jadi oleh karena itu tadi, semakin jauh dari permukaan, gradien temperatur kan semakin besar. Ya, semakin jauh dari permukaan, sehingga semakin jauh dari permukaan juga angin juga semakin kencang. Ya. Jadi ini gambaran dari contoh data pengukuran. Jadi demikian penjelasan daripada slide ini yang berkaitan dengan gradien temperatur, kemudian angin ya, kemudian persamaan kontinuitas, di mana kesetimbangan daripada angin termal itu menjelaskan kepada kita kenapa angin itu westerly ya itu paling kuat itu kita dapatkan pada puncak daripada troposfer. Jadi bukan pada lapisan-lapisan di bawah. Jadi kecepatan angin itu akan meningkat secara linear dengan peningkatan daripada ketinggian. Ya, jadi semakin jauh dari permukaan, gradien temperaturnya juga semakin besar, sehingga angin juga akan meningkat secara linear terhadap ketinggian. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Jika ada pertanyaan nanti mohon ditanyakan pada bisa di chat di YouTube ini atau bisa juga di forum yang ada di iLearn. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.